Oke, kali ini kita akan bahas soal soal OSN yang untuk tingkat SMP, yang untuk OSN IPA pada materi listrik statis, ya. Nah, pada pembahasan kali ini mengenai gaya listrik atau gaya kulum pada beberapa muatan yang ada 4 muatan titik A, B, C, dan D tampak seperti pada gambar, ya. Pada gambar ini lingkaran pada gambar berdiameter 2R, ya, berarti jarak antara B dengan D 2R, 2R, jarak antara A dengan C itu 2R. Nah, di mana diketahui QA itu artinya muatan di titik A itu di titik B dan di titik C itu secara berurutan itu satu kolom, negatif satu kolom dan satu kolom. Artinya kalau kita gambarkan muatannya di B itu negatif, ya, di, di A itu positif, dan di C itu positif, ya. Nah, pertanyaannya supaya gaya total yang dialami oleh si B ini ya, artinya jika dituliskan itu gaya total di B itu sama dengan 0, ya kan? Sama dengan 0. Nah, maka muatan QD itu berapa? Nah, gitu kan. Nah, di sini ada pilihan, ada opsinya 4, ya. Nah, oke, kita bahas. Sebelumnya, kita harus tahu dong interaksi antar muatan, ya. Kalau dia muatan positif dengan negatif, dia akan tarik-menarik. Ya, muatan positif dengan negatif tarik-menarik, negatif dengan negatif tolak-menolak. Nah, seperti ini. Ketika muatan A dengan B, itu interaksinya adalah tarik-menarik. Nah, ini. Kita lihat tanda panah yang biru ini. Ya. Kemudian interaksi antara B dengan C itu juga tarik-menarik, negatif dengan positif. Nah, ini kita kembali bahwasanya gaya listrik itu adalah vektor. Ya, itu harus kita ingat. Itu adalah besaran vektor, di mana dia memiliki arah dan nilai. Tentunya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini atau soal seperti ini, kita akan menyelesaikannya secara vektor juga, ya. Di mana FAB itu ini adalah vektor gaya AB, ini juga vektor gaya BC. Nah, itu biasanya kalau vektor itu kan harus kita buat dia ke sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, jadi misalnya nih, ini sumbu X, sumbu Y, ya. Jadi bisa kita lihat, nah, jadi kalau ini adalah FBC, ya, FBC, ini sama dengan FAB, ya, C. Nah, maka pada sumbu Y ini, ya, kalau kita buat akhirnya menjadi sini FBC kosinus sudut ini. Misalkan sudut ini adalah alfa. Nah, maka dia FBC cos alfa. Nah, itu ya kalau vektor ya. Nah, jadi kalau kita lihat sudut antara ini, garis tengah ini atau titik O ini dengan C itu adalah 45 derajat. Ya, kenapa 45? Ini kan siku-siku 90, ya. Keseluruhan jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180. Tentunya 180 kurang 90 itu 90, berarti ini sub C dan sub B itu 45 gitu ya. Maka FBC ini kan kalau kita buat di sini FBC cos alpha, di sini juga FAB cos alpha, berarti arahnya ke atas dong dua-dua, ya, ke atas dong dua-dua ya. Sini FBC, di sini juga FAB yang kosinus 45. Nah, nah tentunya jika arahnya kedua gaya ini ke atas, ya, syarat supaya nol, artinya dia harus berlawanan dong, ya. Harus ada ke bawah juga. Kalau ini ke atas dua-dua berarti harus ada ke atas, ke bawah dengan nilai atau besar yang sama, ya kan? Yaitu FBD. FBD itu sama kan. Tentunya supaya ini ke bawah berarti harus tolak menolak dong, ya. Harus tolak menolak dengan B.
Tadi muatan B itu negatif, berarti muatan D supaya tolak menolak dia otomatis negatif. Tuh ya. Berarti eh, C dan D ini udah pasti salah ya. Salah, berarti kita harus memilih antara A dengan B ya. Nah, kemudian kita buat syarat. Nah, artinya jumlah dari FBC cos 45 dan FAB cos 45 itu harus sama dengan FBD ya, supaya gaya totalnya di B itu 0 ya. Nah, ini kalau jumlah gaya jika di total jumlah gaya ya, maka di B itu 0, maka gaya yang ke atas ini dengan yang ke bawah itu harus sama tentunya ya. Nah, oleh karena itu kita carilah FBC ya. FBC itu berarti gaya listrik antara B dengan C. Nah, kita lihat untuk mengetahui jaraknya itu kita perlu menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, jika diameternya BD itu atau AC itu 2R, maka jari-jarinya R. Jari-jari artinya jarak antara O dengan B ya, atau O dengan C atau O dengan A, gitu ya. Nah, maka untuk mencari BC atau AB itu sama dengan akar dari OC kuadrat ya. OC kuadrat ditambah OB kuadrat. Ini Pitagoras ya. Maka BC sama dengan akar dari R kuadrat tambah R kuadrat sama dengan akar 2R ya. Oke, artinya akar dari 2R kuadrat. Nah, R kuadrat itu diakarkan tinggal R ya. Nah, maka jarak antara B dengan C itu adalah akar 2R. Jarak antara B dengan A itu adalah akar 2R. Maka kita gunakan pada rumus gaya kolom itu ya. K konstanta kolom QB dengan QC dikali QC per jarak antara B dengan C itu akar 2R dikuadratkan. Tadi sudah diketahui bahwasanya muatannya satu kolom sama semua ya, satu kolom ya. Nah, jadi kalau tanda negatif pada gaya kolom juga dengan medan listrik ya, gaya listrik dan medan listrik karena mereka adalah besaran vektor, tanda negatif ini tidak usah dipermasalahkan atau dimasukkan ke dalam perhitungan. Itu cukup hanya menandakan bagaimana interaksinya dan juga arah gaya dan juga arah medannya ya. Nah, maka muatan B dan muatan C itu kan satu kolom satu kolom. K kali satu per akar 2 kuadrat kan 2 R kuadrat gitu ya. Nah, maka K per 2R kuadrat itu FBC. Tentunya karena muatan A, C dan B itu sama, maka FAB juga nilainya sama ya. FAB juga nilainya sama ya. Itu sudah bisa ya. Sampai di sini FAB itu sama dengan FBC. Karena apa sama? Jaraknya sama dan juga muatannya juga sama ya. Kemudian kita lanjut. Nah, terus bagaimana dengan FBC kosinus 45? Tadi kita sudah dapat bahwasanya FBC itu adalah K per 2R kuadrat. Nah, kosinus 45 itu kan setengah akar per 2. Nah, itu FBC cos 45 ya. Itu FBC cos 45. Kemudian FAB cos 45 juga tentunya sama ya. Kosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Oke, kita lanjut. Nah, FBD. Kemudian kan tadi FBC cos 45 dan FBB cosinus 45 sudah kita ketahui ya. Nah, kemudian FBD. Nah, FBD ini adalah gaya listrik antara muatan B dengan D ya. Gimana jaraknya tadi 2R. Maka kita menggunakan di sini jarak 2R. Nah, KQB KB QB tadi itu 10. Q itu kita masuk. Misalkan dia Q ya. Besar Q itu kita misalkan Q. Nah, itu yang mau kita cari. Nilai Q itu berapa? Ya, jadi ini kita misalkan Q. Ya. Maka K kali 1 kali Q per 2 kuadrat itu kan 4. R kuadrat itu R kuadrat. Maka K Q per 4 R kuadrat. Nah, hasil ini semua, ya, hasil ini semua kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi. Nah, ini.
Ya, yang pertama tadi syarat-syaratnya ya, maka kita masukkan satu-satu. Nah, ini tadi nilai FB kosinus 45, ini nilai FAB kosinus 45, ini nilai FBD ya. Ya, list antara motor B dan D. Nah, secara matematis, ini kan setengah akar 2 ini bisa kita keluarkan. Ya, setengah akar 2 kita keluarkan, karena sama-sama setengah akar 2, dalam kurung atau dikali K per 2R kuadrat ditambah K per 2R kuadrat. Sama dengan KQ per 4R kuadrat ya. Nah, ini secara matematis ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan. Setengah akar 2-nya dikeluarkan ya. Tentunya sama dong dengan persamaan di atas ya. Hanya penyederhanaan. Nah, kalau penyebutnya sama, berarti bisa pembilangnya langsung dijumlah ya. K tambah K itu kan 2K per 2R kuadrat sama dengan KQ per 4R kuadrat. Nah, ini kan bisa habis ya. 2 dengan 2 ya, bisa habis. Jadi, ini sama dengan di atas. Jadi 2 dengan 2 itu bisa habis. Ya, kan? Terus juga lagi. Kemudian karena ruas kiri dengan ruas kanan ini sama-sama K, tentunya juga bisa habis. Ya. Kemudian R kuadrat juga karena sama-sama R kuadrat. Ya, jadi bisa habis. Maka tinggal setengah akar 2 sama dengan Q per 4. Maka secara matematika juga ini kan bisa langsung dikali silang ya. Ini karena persamaan bisa dikali silang, maka Q sama dengan setengah akar 2 dikali 4. Nah, 4 setengah kali 4 itu kan 2. Akar 2 kolom. Nah, ini tadi tanda negatifnya kita masukkan karena tadi muatannya sudah kita ketahui dari analisis pertama itu adalah muatan negatif. Maka supaya jumlah gaya listrik yang bekerja di muatan P itu sama dengan 0, ya sama dengan 0 tadi, ya, maka nilai QD itu harus sama dengan 2 akar 2 kolom dan muatan negatif. Berarti jawabannya adalah B. Nah, jadi seperti itu untuk cara penyelesaiannya. Bisa diulang-ulang lagi videonya supaya lebih paham. Oke? Oke, baik. Terima kasih.